Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu. Untuk yang sakit, semoga cepat sembuh. Dan yang bekerja mendapat rezeki yang berkah, amin. Ada berita tentang rencana undang-undang yang menghebohkan jagat perpolitikan Indonesia, yaitu undang-undang perampasan aset hilang, yang sebetulnya sudah didengung-dengungkan mau diundangkan, tapi ternyata menguap ya. Belum lagi kejengkelannya publik belum reda menonton bagaimana bekas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau disingkat dengan SYL memperlakukan kekuasaan yang dipegangnya menjadi kekuasaan seakan menjadi wilayah domestik atau wilayah keluarga. Nah, dari panggung persidangan terungkap bagaimana keluarga SYL memanfaatkan jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan keluarganya. Pembelian kacamata, perawatan kulit, renovasi rumah, sunatan, terus untuk membayar pembantu, serta pengeluaran lain yang seakan menjadi tanggungan Kementerian Pertanian. Politisi Partai Nasdem itu mengaku tidak mengetahui pengeluaran tersebut, bahkan ia menjanjikan akan menggunakan panggung pledoi untuk menyampaikan pembelaan. Hal ini publik tentu menunggu. Power is privilege, ujar Suki Mulyadi dalam siarannya dengan berapi-api ya. Jadi dia itu lulusan Harvard University yang mengatakan kekuasaan yang dimiliki SYL ya, telah disalahartikan justru untuk kepentingan keluarga. Pada wilayah lain undang-undang MK direvisi ya, hakim konstitusi yang sudah menjabat 5 tahun belum 10 tahun diminta atau dikonfirmasi kepada lembaga pengusul. Tampak sekali pasal ini diarahkan untuk hakim-hakim tertentu, hakim berintegritas yang berani berbeda dengan DPR dan Presiden akan tergeser. Nah, ini feodalnya mulai tampak ya. Hal ini menyelimuti negeri ini. Feodal dalam arti tidak bisa dibedakan antara your and mine, milikmu dan milikku. Nah, kekuasaan yang sejatinya untuk rakyat ya. Bagaimana yang dikatakan Sultan Hamengkubuwono IX, tahta untuk rakyat telah disalahartikan. Kekuasaan untuk keluarga, untuk kelompok dan golongan. Praktek nepotisme yang jadi musuh Orde Baru akhirnya seperti menjolimi dalam praktek kekuasaan sekarang. Rasa malu sudah lenyap. Praktek politik yang sangat transaksional, pengawasan Inspektorat Jenderal mandul dan gagal mendeteksi penyimpangan sang menteri. Pengawasan keuangan BPK ternyata bisa dipesan dan ada tarifnya ya, pengawasan politik di DPR. Sami mawon itu bahasa Jawanya. Hukum telah menjadi industri, ujar mantan Menko Pol ya, Mahfud MD. Arah politik hukum bangsa kian hari kian mengarah ke sentralisasi kekuasaan. Yang diinginkan kekuasaan bisa diwujudkan. Ada 3 jalan yang bisa ditempuh, yang semuanya konstitusional ya. Jalan menguji pasal ke Mahkamah Konstitusi, jalan merevisi undang-undang lewat DPR, dan jalan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Beberapa contoh ya, politik kontemporer bisa dilihat, misalnya masa jabatan pimpinan KPK ditetapkan 4 tahun, namun ada pimpinan yang mengendaki 5 tahun.
Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menguji materi ke MK dan MK mengabulkan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun. Pimpinan KPK yang seharusnya mengakhiri jabatannya Desember tahun 2023 diperpanjang sampai Desember tahun 2024. Undang-Undang Pemilu Presiden mensyaratkan calon presiden wakil presiden minimal berusia 40 tahun. Ada kandidat yang masih di bawah 40 tahun tapi ingin maju melalui tangan penguasa. Calon diujilah persyaratan syarat umur calon presiden wakil presiden melalui MK, mengabulkan usia boleh di bawah 40 tahun asal pernah atau sedang menjabat posisi jadi kepala daerah, wali kota Solo ya, tentunya Gibran contohnya. Nah, ini betul-betul hukum di Indonesia itu tambah mengerikan. Seakan-akan kita ini sudah masuk lagi di ranah Orde Baru. Bagi kita-kita yang sudah dewasa ini, yang sudah pernah mengalami di Orde Baru, pedihnya dan sakitnya, ya, ini sudah jelas-jelas terulang. Nah, sementara yang milenial yang sekarang itu ya, itu belum pernah merasakan apa namanya Orde Baru. Paling banter nanti dalam perjalanan waktu dia akan ada menyesal. Ya itulah, karena menyesal itu adanya di belakang, ya, tidak di depan. Kalau di depan namanya pendaftaran. Maka dari itu, ini sudah terang benderang, permainan undang-undang sudah di depan mata. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Ini masalah besar. Menurut saya itu masalah besar. Kenapa? Ya karena mayoritas ya untuk pemilihan Pilpres kemarin menginginkan yang sudah terpilih ini. Sementara prosesnya itu jelas-jelas melanggar aturan main atau melanggar undang-undang, tapi tetap dipilih. Kenapa? Ya karena banyak orang-orang muda atau generasi Z atau generasi milenial ini tidak pernah merasakan itu, dampak dari sewenang-wenangnya hukum yang dipermainkan, ya. Jadi kita yang dewasa sekarang semaksimal mungkin, sebisa mungkin memberikan informasi-informasi yang telah berlaku atau telah berjalan di zaman Orde Baru, agar supaya milenial paham tentang itu, ya. Oke, saya pikir itu kita tetap berjuang, jangan ada istilah menyerah, ya. Terima kasih, merdeka.